tulis resep dokter. Boleh saya lihat resepnya? Atas nama ibu aja ya, karena saya cek ketersediaan obatnya ya. Bu, ini obatnya semuanya tersedia. Kalau mau ditulis semua, harganya 125.000. Apa mau ditulis semua harganya? Iya, ini udah sekarang. Iya, Bu, saya persiapkan dulu obatnya. Tapi ini Bu, karena obatnya ini merupakan obat jangka panjang, jadi harus konseling dulu selama 10-15 menit. 10-15 menit ya Bu? Iya, boleh ditunggu sebentar ya. Nomor 11. Iya, saya. Bu, boleh masuk ke ruang konseling, saya ingin permisi Pak. Ya, silakan dulu. Ada yang bisa saya bantu? Saya disuruh konseling di sini untuk waktunya 10-15 menit. Oke, sebelumnya saya minta izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Tiono sebagai apoteker. Saya bertugas di siang ini mau minta izin untuk mengisi data konseling terlebih dahulu. Atas nama pasiennya, atas nama siapa? Ade Amismayanti. November 1998. Untuk alamatnya? Keluaran 10. Sebelumnya ibu pernah punya riwayat alergi sama obat? Tidak. Baik Bu, di sini saya minta izin lagi terlebih dahulu. Apakah ibu pernah mengkonsumsi obat-obat yang ibu dapatkan sekarang? Belum pernah Pak. Apakah ibu punya riwayat alergi? Sepertinya kalau riwayat alergi tidak ada Pak. Baik, tidak ada ya Bu. Apakah ibu pernah minum alkohol? Tidak Pak. Yang disampaikan dokter terkait kegunaan dari pengobatan ibu. Dokter mengatakan bahwa saya harus menjalani pengobatan selama 6 bulan. Oh baik ya, 6 bulan ya Bu. Lalu apakah dokter menginformasikan tentang penggunaan obatnya? Belum Pak. Kemudian apa ibu yang dikatakan dokter tentang harapan dari pengobatan? Agar saya bisa sembuh Pak. Baik ibu jangan khawatir ya, di sini saya bisa memberikan petunjuk dengan penggunaan obat tersebut supaya bisa sembuh. Apakah ibu sendiri sudah bekerja? Saya sudah bekerja Pak. Maaf Bu, apakah kondisi rumah ibu mendapatkan sinar matahari langsung atau tidak? Kalau sinar matahari langsung sepertinya tidak Pak. Begitu ya Bu, harusnya ibu bekerja berjemur setiap hari. Selain itu, apakah ada rekan kerja atau teman atau keluarga yang terkena TBC itu? Tahu saya kalau keluarga tidak ada ya Pak. Tapi kalau teman atau rekan kerja saya kurang tahu. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengobatan TBC ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama di 2 bulan, tahap kedua di 4 bulan kemudian. Secara total pengobatannya itu terdapat 6 bulan. Lalu terkait obat yang ibu peroleh, yang pertama ibu mendapatkan rifampicin. Obat rifampicin ini dosisnya 500 mg, diminumnya 1 kali sehari sebelum makan. Kemudian obat kedua ada pyrazinamide dengan dosis 450 mg. Ini diminum 1 kali sehari sebelum makan juga ya Bu. Kemudian obat yang ketiga isoniazid, ini diminum 1 kali sehari sebelum makan ya Bu. Dan terakhir ada ethambutol, diminum 1 kali sehari sebelum makan. Jadi semua obat yang diminum ibu 1 kali sehari dan sebelum makan. Kemudian ibu ini seperti saya bilang, pengobatannya ada
dua tahapan. Ini merupakan tahapan pertama yang diminum selama 2 bulan. Nanti setelah 2 bulan gimana ya Pak? Oke, baik Ibu. Ini kalau obatnya diminum setelah 2 bulan, Ibu silakan check up ke dokter Sally. Kemudian balik lagi ke saya untuk mengambil obat di tahap yang kedua. Gitu ya Pak? Iya Ibu, begitu. Lalu Pak, bagaimana mengenai efek samping obatnya ya? Apakah ada efek sampingnya? Baik Bu, mengenai efek sampingnya itu pasti ada ya Bu. Seperti pada ini Bu, rifampicin ini memiliki efek samping urin berwarna oranye atau merah batu bata. Jadi apabila besok urin Ibu berwarna merah batu bata, Ibu tidak perlu khawatir karena ini efek samping dari obat rifampicin tersebut. Lalu apakah efek samping itu bisa diatasi Pak? Untuk nyeri mual muntah atau sakit kepala, Ibu bisa diatasi dengan mengkonsumsi paracetamol ya Bu. Setelah itu Ibu mungkin akan merasakan rasanya kebas sebentar. Itu bisa diatasi dengan minum vitamin B6. Oh, baik Pak. Ibu punya kotak obat? Ini Pak. Apabila Ibu punya obatnya, boleh disimpan di kotak obat Ibu. Dijauhkan dari sinar matahari, kemudian dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Disimpan pada suhu 20 sampai 25 derajat. Kemudian Ibu jangan lupa untuk memulai gaya hidup lebih sehat, seperti berjemur, olahraga, makan makanan yang sehat. Lalu saya juga sudah menyiapkan kartu minum obatnya ya Bu. Bisa Ibu simpan di atas lemari, atas kulkas, ditempel di tembok. Juga Ibu bisa memasang alarm supaya tidak terlewat minum obatnya. Apabila nanti mungkin terlewat atau lupa minum obatnya, bagaimana ya Pak? Oh, kalau itu Ibu bisa gerakan minum obat Ibu. Tapi jika sudah terlewat lebih dari 2 hari, Ibu harus konsultasi ke dokter lagi. Untuk harapan sebenarnya bagaimana ya Pak? Ya, itu seperti yang sudah saya bilang tadi ya Bu, penyakit ini bisa disembuhkan asalkan Ibu menjalankan terapi yang sesuai dengan pola hidup sehat atau minum obat, begitu ya Bu. Untuk pantangan-pantangannya apakah ada ya Pak? Untuk pantangannya, Ibu harus mengurangi minuman berkafein seperti kopi, teh, lalu garamnya juga jangan terlalu berlebih. Untuk makanannya, daging merah yang tinggi kolesterol atau makanan yang cepat saji harus Ibu hindarkan. Baik Pak, lalu untuk penyebarannya dan agar tidak menyebar, apa yang harus kami lakukan? Untuk penyebaran penyakit ini melalui udara ya Bu, pasien akan aktif memercikan lendir ketika batuk, dan bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut. Jadi Ibu harus menggunakan masker di saat Ibu batuk ataupun di saat di luar ruangan. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya cukup Pak. Baik Bu, tidak ada, boleh saya minta mengulangi kembali apa yang saya sampaikan tadi tentang cara penggunaan obat. Saya coba ya Pak. Pertama, untuk obat rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol, dan semua obatnya diminum 1 kali sehari sebelum makan ya Pak. Lalu ini obatnya jika sering minum pada malam hari, seterusnya juga harus malam hari ya. Penyimpanannya pada kotak obat, dihindarkan dari jangkauan anak-anak dan sinar matahari langsung. Lalu disimpan pada suhu 20-25 derajat Celcius. Lalu apabila ada efek samping seperti demam dan nyeri, saya bisa mengonsumsi paracetamol. Apabila kebas atau kesemutan, bisa diatasi dengan vitamin B. Dan apabila urin saya berwarna merah, saya tidak perlu khawatir karena itu efek dari rifampicin ya Pak. Harus menjemur kasur, makan sehat, memakai masker, dan menghindari pemakaian darah secara bersamaan ya Pak. Dan apabila batuk harus ditutup ya Bu, jangan
lupakan itu karena banyak orang yang sering melupakan itu. Baik, Pak. Dan mengenai penularannya ini akan menurun setelah 2 minggu ibu mengkonsumsi obat. Tapi setelah 2 minggu karena ibu tahu status penularannya menurun, jadi ibu berhenti minum obat. Jangan ya bu, obatnya ini harus tetap dikonsumsi selama 2 bulan sampai terapi ibu selesai. Baik ibu, apakah ada yang masih ibu bingungkan? Sepertinya sudah jelas, Pak. Baik ibu, ini kartu nama saya.